baik menyimpan makanan pokok, bahan makanan pokok dan berobat, tidak merusak terhadap ketawakalannya seseorang sepanjang orang itu tahu, sadar dan meyakini bahwasannya yang menjadikan dirinya kaya dan berkecukupan, yang menjadikan kemanfaatan dan kemadaratan, ia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma astur auratina wa amir rawatina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, jamaah pengajian rutin Masjid Islahul Ummah yang sama-sama berharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita hadir di majelis yang mulia di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni talabul ilmi. Mudah-mudahan kita dianugerahi ilmu yang bermanfaat, yang dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salamnya semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabat. Masyarul muslimin, hari ini tanggal 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Yang keberapa nih Pak? 79 ya? 9 sama dengan 79 Bu? 94. Wah, ibu-ibu lebih tahu. Ya, 94. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pertolongan kepada para pahlawan bangsa kita, sehingga di dalam sejarah dikatakan baru beberapa bulan saja melepaskan diri dari cengkraman penjajah, ya, para sekutu berbondong-bondong kembali mau menjajah
negara republik yang sudah diproklamirkan. Dengan heroiknya para pahlawan kita, para pejuang kita, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan mengusir mereka kaum imperialis yang akan menjajah kembali hingga saat ini kemerdekaan yang Allah anugerahkan sudah 79 tahun. 79. Kita berdoa mudah-mudahan para pahlawan, para kusuma bangsa amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan negara Republik Indonesia yang kita cintai, berikut para pemimpin bangsa senantiasa berada dalam naungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadihi niyah wa likulli niyatin shalihah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah muslimin, pokok-pokok bahasan pengajian rutin kita kemarin seputar tawakal kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada catatan, beberapa catatan yang harus diketahui oleh kita. Yang pertama, wa'lam, ketahuilah, anal iddikhara wa tadawiya minal amradi la yaqdahani fil asli wa tawakkuli may ya'lamu annal mughniya wan nafi'a wa dharrara wallahu wahdah. Ada satu hal yang harus diketahui oleh kita semua, bahwasannya menyimpan makanan pokok dan sejenisnya, wa tadawiyah, dan berobat kepada dokter atau sejenisnya, minal amrodi, dari macam-macam penyakit, la yaqdahani fil asli wa tawakkuli may ya'lamu anal mughniya wan nafi'a wad dharrara wallahu wahdah. Dua-duanya, baik menyimpan makanan pokok, bahan makanan pokok, dan berobat, tidak merusak terhadap ketawakalannya seseorang sepanjang orang itu tahu, sadar, dan meyakini bahwasannya yang menjadikan dirinya kaya dan berkecukupan, yang menjadikan kemanfaatan dan kemadharatan, ia adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Gitu. Jadi bukan makanannya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak masalah, tidak merusak kepada ketawakalan seseorang. Jadi jangan salah paham begini. Ini ada makanan buat besok, ya udah tawakal aja kepada Allah. Gitu kan? Tawakal aja kepada Allah gitu. Nah, jadi atau kita habiskan semua. Kemudian ada beberapa orang kawan yang datang belakangan, makanan belum kebagian, dihabiskan sama kita. Ya udah nanti yang 2 orang suruh tawakal aja kepada Allah. Enggak begitu. Jadi kalau menyisakan makanan untuk kawan-kawan kita yang masih dalam perjalanan, atau menyimpan makanan untuk esok hari dinikmati,
bagi yang lain atau bagi dirinya sendiri, yaitu tidak merusak ketawakalan kepada Allah. Itu silahkan saja, boleh gitu. Boleh. Demikian pula berobat ketika kita sakit. Meriang udah 3 hari, kemana sih Fulan? Nggak ke masjid. Wah, meriang. Begitu ditanya, kenapa nggak berobat? Waduh, saya takut merusak ketawakalan kepada Allah. Jadi kalau berobat ke dokter tidak menjadikan tawakalnya rusak. Asal saja yakinkan dalam hati bahwa yang menyembuhkan, yang memberi sakit dan menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu dokter. Jangan punya keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu obat. Obat hanya asbab, hanya sebab. Gitu. Nah, jadi tidak merusak ketawakalan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru setelah selesai berobat, makanan juga disimpan, baru bertawakal kepada Allah. Gitu kan. Sebab kalau tidak tawakal kepada Allah, ya, tawakalnya kepada bahan makanan dan sebagainya, ketika terjadi sesuatu, ya, dan bisa saja terjadi sesuatu di luar dugaan kita. Ya, masyaallah muslimin. Wa qad dakhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun pernah menyimpan makanan li'iyalihi untuk keluarganya. Li bayanil jawazi, hal ini menjadi penjelasan terhadap wenangnya menyimpan makanan atau bahan makanan. Wa ma huwa sallallahu alaihi wasallam fa makana yaddakhiru li nafsi syai'an ila ghadin. Adapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau tidak pernah menyimpan makanan atau bahan makanan li nafsihi syai'an, yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri, ila ghadin, untuk esok hari. Jadi untuk baginda Rasulullah SAW nggak pernah beliau menyisakan menyimpan makanan untuk besok hari, kecuali untuk keluarganya gitu. Ya. Wa rubbama iddakhara lahu ghairuhu, dan terkadang menyimpan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairuhu, selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Istrinya, anak dan keluarganya menyimpan makanan untuk Rasulullah. Jadi bukan Rasul sendiri gitu menyimpan, ini buat baginda Rasul. Panahahu inda syu'uri bihi, tapi setelah diketahui makanan yang disimpan itu untuk baginda Rasul, kemudian Rasul mencegah, nggak usah disisakan, berikan saja kepada orang yang membutuhkan hari ini. Sehingga kebiasaan itu para sahabat pun kalau tersisa makanan atau bahan makanan hari ini, itu menjadi nggak enak hati, sehingga harus diberikan kepada yang lain. Itu loh, masyaallah sering. Ya, bagaimana dengan kita, ibu-ibu, masih menyimpan makanan atau bahan makanan, bu? Bu, ya, maaf, jangan mengurangi rasa tawakal kita kepada Allah ya. Ini menjaga-jaga saja, tetap tawakal kepada Allah. Ini cadangan lah gitu, cadangan besok. Gitu. Hanya saja ketika kita menyimpan makanan, baik makanan jadi yang siap untuk dikonsumsi, maupun makanan setengah jadi, makanan, minuman, tolong menurut etiket, ada SOP-nya dalam ajaran Islam. Makanan minuman itu jangan tergeletak dalam keadaan terbuka, tidak ditutup dengan penutupnya. Baik
penutup tutup saji maupun bukan tutup saji. Hatta walaupun kalau tidak ada tutup, ini ringkok nih mangkok masih tersisa buat besok nih makan, mau diangetin, tidak ada tutup, ada kayu sepotong, dipalangkan itu kayu, boleh itu, boleh dengan niat untuk menutup. Kenapa? Karena malam hari itu biasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah, menurunkan penyakit, kalau itu tidak ditutup, maka boleh jadi wabah, penyakit dan sebagainya itu masuk ke dalam makanan tadi, kemudian manakala dikonsumsi akan bermasalah. Walaupun seutas tali. Kalau di kita pakai tisu ya, tisu aja gitu. Itu. Atau yang bagus itu pakai wrapping, plastik yang biasa digunakan untuk nge-wrapping sayuran dan sebagainya gitu. Ya, maaf nih Bapak Ibu, terkait dengan kebersihan, kalau kita mengadakan acara, apalagi pesta taman di luar, ya hati-hati sekali makanan-makanan yang digelar di buffet tanpa ada tenda di atasnya, itu hati-hati, harus selalu tertutup sehingga orang yang ngambil itu dibuka tutupnya ngambil, dibuka tutupnya ngambil. Ya dulu kan pernah ada makanan yang digelar di luar tuh. Kita sering nyimpen kendaraan di luar, tiba-tiba ada kotoran burung. Waduh, bagaimana kalau itu terjadi sama makanan? Dinikmati aja kali ya. Aduh, Masya Allah. Makanya saya suka ngeri gitu loh. Makanan dinikmati di meja makan, di luar tanpa ada penutup. Udah debu, khawatir masuk ke situ. Ya mata kita nggak melihat. Tapi ya kenyataan seperti itu. Apalagi di musim angin kencang, bisa dedaunan pohon-pohon yang ranting-ranting yang kering bisa masuk ke situ. Itu. Makanya lebih safety mungkin makan kalau di luar outdoor kayak gitu tuh, ya makannya diambil gitu sendiri saja di sini dengan menu-menunya sudah masuk di sini, biar didekatkan gitu loh, biar didekatkan. Dari sisi itu, hanya saja kan kadang-kadang kita nggak enak hatinya menggelar nasi liwet di daun pisang bareng-bareng. Ini gimana ya, mudah-mudahan aja aman lah, mudah-mudahan aman, tidak ada burung yang lewat gitu. Kalau ada yang burung lewat ya saru-saru dengan sambal gitu kan. Ini hati-hati. Masyarakat muslimin, waqad su'ila alaihi salam ani sab'ina alfan alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab min ummatihi. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh sahabat dari 70.000 golongan manusia yang masuk surga tanpa dihisab dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana? Bukankah engkau menjelaskan kelak ada 70.000 umatmu yang akan masuk surga tanpa dihisab? Umat yang bagaimana ya Rasulullah? Pertanyaan para sahabat seperti itu. Qala, baginda Rasulullah SAW menjawab, humul ladzina la yastarquna wa la yaqta'una wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang termasuk di dalamnya 70.000 yang akan masuk surga tanpa dihisab, di antaranya kata baginda Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang layas tarkuna, orang yang tidak pernah meminta, tidak pernah melakukan jampi-jampi
dan tidak pernah meminta untuk dijampi-jampi. Jampi-jampinya jampi-jampi jang jawokan. Tahu jang jawokan? Masya Allah. Ini bahasanya ruqyah. Jadi tarkuna itu cuma yang digunakan untuk meruqyahnya bukan dari ayat-ayat Al-Quran, tapi dengan jang jawokan. Ibu-ibu tahu jang jawokan, Bu? Orang Sunda, bapak-bapak, orang tua dulu, beda kurikulum ini mah kali. Ya, kalau saya mah tahu udah dulu. Coba jang jawokan jampe mencit hayam, we. Cekolot ya, tong diturutan dah. Itu mah bukan untuk diamalkan, dan ini bukan ajaran Islam. Tapi jang jawokan orang tua dulu. Sing teh bagaimana? Ki ari jampe mencit hayam. Pokna teh cit-cit gilincit. Suka-suka nu mencit, yang suka-suka nu dipencit. Nah, orang Sunda jang jawokan eta. Mun nu hanyir pinah kana getih, anu hangru pinah kana bulu. Ngan eta tungtung halus. Bismillahirrahmanirrahim. Ta eta bismillah mah lain jang jawokan eta mah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, jeung tetanggal geuning jampe mencit hayam teh make cit-cit gilincit. Asim kuring mah tara make cit-cit gilincit aya. Ya Allah, itu jang jawokan. Lamun masih kene aya anu kitu, tong diamalkeun tos piceun temna. Ganti kuno syar'iyah mencitna. Ya Allah, itu jang jawokan. Oleh karena itu anak-anak hati-hati. Anak-anak dulu kan anak-anak kecil sok cacingeun cenah. Sok dikongkorongan kongkorong semar. Deketing geusina naon. Kalau bukan yang syar'i, hati-hati anak entong minta dijampi-jampi dan jangan minta jampi, yang jauhkan. Ya, Masya Allah. Coba ibu-ibu, ini saya nyontoin yang jauhkan itu bukan apa-apa, terkesan. Karena dulu mah yang begini-begini itu dianut tuh para orang tua dulu yang di kampung, kalau di kota mah enggak. Ya Allah, ini tidak boleh diamalkan ini, ya, tidak boleh diamalkan. Saya jadi tetega ini, banyak anak perawan dan gadis di sini, sian diturutan, janganlah ya, jangan sampai diikuti. Nah, ini contoh yang jawakan saja yang tidak boleh, contoh yang tidak boleh. Ini ada yang jawokan yang biasanya digunakan ketika perempuan sedang bermake up supaya kelihatannya bagaikan bidadari. Waduh, subhanallah. Tapi sudah tidak cocok. Tidak cocoknya kosmetik. Wardah sudah begitu maju, bahasanya masih kena pupur gitu. Sudah tidak cocok. Udahlah nanti aja. Ini mah nggak usah disampaikan. Ya. Ini masyarakat muslimin satu itu. Yang kedua, wala yaktawuna, orang yang akan masuk surga tanpa dihisab itu adalah orang yang tidak memuji-muji dirinya sendiri, membangga-banggakan dirinya sendiri. Itu. Kalau orang lain yang memuji, ya silahkan saja. Tapi kalau kedengaran oleh kita, ucapkan alhamdulillah, karena segala puji bagi Allah. Itu. Awas kalau ada orang yang memberi advice, hidung kita jangan sampai terbang, tapi ucapkan alhamdulillah, itu ya. Dan jangan pula kita punya keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang, dari manusia, gitu kan. Tapi kalau ada orang yang memuji, ya kita ucapkan alhamdulillah, kembalikan kepada Allah. Jadi itu, jangan memuji-muji diri sendiri atas segala kelebihan, ya. Untuk
Cucunya pintar, siapa dulu neneknya? Nah, jangan begitu maksudnya. Jadi siapa dulu neneknya gitu, jangan begitu. Itu di iklan udah nggak ada iklannya juga. Kemudian wala yatatayyaruna tidak mendiskreditkan menyangka seekor burung itu pembawa sial. Nah, kan sok aya ning manuk sirit uncuing dikitanya. Kalau ada manuk apa sih? Burung apa sih, Pak, namanya? Gagak ya. Burung? Oh, gitu. Itu kalau burung itu bunyi, pertanda ada orang mati. Dan itu sudah jadi rumus umum. Apa iya gitu kan? Nah, apa iya? Kalau kita punya keyakinan seperti itu, ya jangan sampai menjadi satu keyakinan. Terus ada burung itu teh burung teh namanya Hantu. Burung hantu. Burung hantu lah, ada di apal. Burung hantu. Kalau ada burung hantu, ibu-ibu di kampung biasanya awas burung hantu. Ya. Biasanya sok boga anak deui cenah. Sieun ku burung hantu anu dina tangkal itu ari anu dina kasur teu sieun sok aneh nyepuh ku adian deui atuh. Jadi nudingkeun ka burung hantu. Ya. Padahal enggak begitu, nyebut. Kuek bisa tarik boga adi deui cenah. Nyumput di kamar, burung hantu nu itu mabur, burung hantu eta nongol, boga anak atuh. Masyaallah. Jadi didiskreditkeun, punya anggapan jelek, sialan kepada seekor burung. Jangan. Bukan hanya burung. Kalau ada kupu-kupu terbang, ini mau ada tamu. Mau ada tamu, ya namanya kupu-kupu ya kupu-kupu. Itu. Jangan dikatakan bahwa ketika ada kupu-kupu pasti ada tamu. Itu sampai Pak Jenang, Pak Jenang, ya tamu pitek apa bangbung gitu. Diitek atau nanggung gitu. Sekarang tidak usah kelihatan, di TF saja gitu. Nanti juga masuk sendiri gitu. Kalau dulu gitu. Jadi jangan sampai punya keyakinan seperti itu. Orang yang tidak punya keyakinan seperti itu akan termasuk ke dalam 70.000 golongan yang akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka lah bertawakal. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala tawakal. Ini ma'asyiral muslimin. Kemudian catatan berikutnya, walil mutawakkilus shadiqi salasu alamatin. Orang yang benar-benar bertawakal setidaknya ada 3 indikator. Ada 3 ciri. Yang pertama, ciri pertama orang yang tawakalnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, alla yarjua wa la yakhafa illallah. Wa alamatu dzalika ayasna bil haqqi inda ma yurja wa yakhsha adatan minal makhluqina kal umar wa salatin. Indikasi pertama orang yang tawakalnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak pernah berharap dan tidak pernah takut kecuali hanya berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang ludeng. Oleh karena itu, yang bersangkutan karena tenang dan ludengnya, yang bersangkutan tidak pernah merasa takut kepada makhluk,
Ya, yang biasanya secara adat ditakuti gitu loh. Secara adat ditakuti. Sehingga ketika yang bersangkutan, ketika itu adalah sesuatu yang hak, yang benar, dia akan mengatakan qulil haqqa walau kana murran. Dia akan mengatakan yang benar walaupun dirasakan pahit, didengarnya tidak enak, sekalipun di depan orang yang bersangkutan. Kalau sudah berbicara hak, ya dikatakan hak. Itu orang yang tawakal, yang benar tawakalnya kepada Allah. Kemudian ciri yang kedua, wasaniyatu alla yadkhula qalbahu hamu rizki sikotan bi zamanillahi bihaitsu yakunu sukunu qalbihi inda faqdi ma yahtaju ilaih. Indikasi yang kedua, orang yang tawakalnya benar kepada Allah tidak pernah masuk ke dalam hatinya karena persoalan-persoalan yang membuat dirinya ruwet, sulit, berwit, teboga duit, urusan rizki. Jadi dia itu nggak pernah dimasukkan ke dalam hati. Ya. Kalau umpamanya, bagaimana hatinya? Hatinya tenang. Seperti yang bersangkutan dalam keadaan mapan, dalam keadaan stabil. Katakanlah secara finansial dalam keadaan stabil. Ketika yang bersangkutan, apa yang menjadi kebutuhan dirinya dan keluarganya tidak ada, bahkan dia lebih tenang daripada ada gitu. Maaf nih, budaya para sahabat kan begitu. Para sahabat tidak tenang kalau sore ini, malam ini masih tersisa makanan. Siapa ya yang harus kita kasih? Siapa lagi ya? Gitu kan. Nah, jadi orang yang tawakalnya benar kepada Allah, tidak adanya sesuatu yang akan menjadi kebutuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita, maka dia lebih tenang daripada ada gitu kan. Kenapa? Karena yang ada ini akan dipertanyakan, akan dipertanyakan. Jadi pada saat tidak ada itu lebih tenang gitu kan, lebih tenang gitu kan. Nah ini masyarakat muslimin ya. Jadi yang dimaksud bihaitsu yakunu sukutu qalbihi inda faqdi ma yahtaju ilai, ya, kasukunihi bihali wujudihi wa syadda. Jadi yang bersangkutan hatinya itu aman, tentram, tidak gelisah dan tidak galau, dan meyakini semuanya yang menanggung adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, ketika menjadi keyakinan dengan keimanannya, maka orang tadi tidak akan pernah susah dan tidak akan pernah gelisah urusan-urusan dengan rizki yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang ketiga, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan malam hari ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya sehingga kita istiqamah dalam ketaatan kepadanya. Demikian, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.